Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Herunisa dengan NIM 2442014003 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah analisis uji validasi dan reliabilitas untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SP/MSP. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung aja kita mulai. Pertama, kita harus tahu dulu teorinya. Di sini ada beberapa materi. Pertama itu ada variabel penelitian terdiri dari definisi, indikator, dan fonasi. Lalu yang kedua ada uji validitas menggunakan validitas isi dengan bantuan expert judgment. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menguji validasi skripsi kita itu dibantu oleh expert judgment. Expert judgment di sini adalah dosen profesional yang mampu di bidangnya. Semisal Bapak Hasan itu bidangnya di psikologi pendidikan dan juga psikologi sosial. Jadi kalau misalkan skripsi kita itu bertemakan dengan psikologi pendidikan atau sosial, itu boleh dengan Pak Hasan atau dosen pembimbing. Lalu yang ketiga itu ada uji reliabilitas kriteria, itu digunakan ada 3. Pertama ada Cornbus alpha lebih dari 0,7. Kedua, setiap item memiliki RIT lebih dari 0,5. Terakhir, setiap indikator atau aspek atau dimensi diwakili oleh minimal 2 item. Langsung aja kita buka ini aplikasi Excel-nya. Lalu kita cek kembali lagi nih, apakah semua sudah terisi, mulai dari identitas kemarin, terus sama item variabel dan unvariabel. Silahkan dicek lagi, karena ini akan berpengaruh nanti di aplikasi selanjutnya yang akan kita pakai untuk menguji validasi dan reliabilitas kita, skripsi kita. Nah, karena ini semua sudah saya cek, itu ternyata udah terisi semua. Lalu yang di sebelah sini kan kemarin tuh ada keterangan juga ya. Nah, ini bisa dihapus juga karena ini tuh bakalan terdeteksi juga di aplikasi kita nanti. Lalu yang ini juga lalu cek juga di set 2 ini ya, pastikan semuanya sudah terisi dan tidak ada keterangan lagi ya. Oke, setelah udah nih kita pastikan terisi semua, lalu juga tadi keterangan-keterangan tadi udah dihapus, lalu kita save dulu. Ini transfer, terus di sini saya simpan di file statistik. Terus tipe yang ini ya, open document spreadsheet. Lalu kita save. Lalu kita buka aplikasi JSP nya, lalu buka komputer, buka file tadi yang disimpan. Lalu ini yang sudah kita save tadi, kita klik, lalu open. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah terupload nih semuanya ya. Lalu kita buka reliability. Tapi semisal belum ada reliability di sini, caranya tuh bisa klik tambah ini, lalu
nih di sini ada, tinggal diklik aja ya centangnya. Nah karena saya juga udah dicentang, udah ada di sini, jadi kita klik aja. Lalu ini klik undimensional reliability, lalu nih semuanya ada di sini. Selanjutnya item 1 ini sampai item 30 dipindah ke variabel sini. Oke, setelah itu kita buka ini analisis, lalu kita checklist yang kelompok yang ini, terus juga kelompok yang ini McDonald sama rombak ini, dan item race correlation. Nah, oke, ini udah keluar semua. Nah, kita bisa lihat ya di sini kelompok alfanya itu segini. Nah, lalu kita buka di PPT tadi, teori yang tadi ini. Teori pertama itu kelompok alfa lebih dari 0,7. Nah, di sini karena kelompok alfanya itu lebih dari 0,7, jadi itu udah termasuk ya. Kita buka lagi di aplikasinya. Jadi RIT itu yang ini ya. Tuh. Nah, kita lihat yang kurang dari 0,3 itu yang mana. Dimulai dari 0,0. Jadi ya kalau misalnya kurang dari 0,3 itu silahkan dihapus. Dihapusnya mulai dari 0,0. Nah, di sini yang dimulai dari 0,0 itu ada di nomor item 25. Nah, jadi item 25 ini kita bisa pindahkan ke sini. Pokoknya itu tinggal dipindahkan aja ya yang di bawah 0,3 ke sini. Nah, setelah tadi udah dibuang ya yang ini tadi, lalu kita buka blueprint yang Word tadi ini. Dulu kita sandingkan dengan ya nih DSP nya. Nah, kita buka ini blueprintnya, lalu kita duplikat. Nah, setelah itu kita bisa lihat yang dibuang tadi itu item-item berapa aja. Di sini item 3 kita hapus. Terus item 5 juga dihapus. Terus item 17 itu juga dihapus nih. Terus 25 juga. Terus 27. Terus nomor 4 juga. Terus 6 juga. Terus 17 sudah 16 juga dihapus. Terus 18 juga dihapus. Terus 26 juga dihapus, sama 28. Lalu kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan aja lagi ini 1 tambah 2, item 1 tambah item 1 tambah item 2 itu jumlahnya 2. Lalu item 1 di sini, berarti di sini kita ganti jadi 1 karena hanya 1 item. Di sini kosong. Lalu dimensi yang kedua sama ya, nggak berubah, tetap 2. Terus di item ketiga ini yang di bagian bawahnya hanya 1 item. Lalu di sini juga kosong di item keempat, tapi setelahnya ini sama aja 2. Ini juga item terakhir bagian sininya kosong, bawahnya juga kosong. Lalu kita jumlahkan keseluruhan untuk setiap dimensi. Di sini ada 3 indikator, kita jumlahkan berarti 3 ya, 3. Terus dimensi kedua itu ada 6 ya, terisi semua. Bawahnya kita hapus saja. Lalu di dimensi ketiga ini ada 3, bawahnya kita hapus saja. Ini tadi 3. Lalu di dimensi keempat itu ada 6 juga. Lalu yang terakhir, dimensi terakhir itu ada 2 ya. Nah,
karena ini kita buka lagi. Tadi kan di teori ketiga itu setiap indikator atau aspek atau dimensi diwakili oleh minimal 2 item. Nah, jadi itu juga udah termasuk ya. Ini kayak tadi. Ini semua minimal 2 item, di atas 2 jumlahnya 2. Nah, karena tadi semua kriteria itu terpenuhi, maka skripsi yang kita dapat itu bisa dikatakan layak untuk dilakukan, ditindaklanjuti untuk penelitian. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.